Menuntut pengakuan dari seseorang bernama Eyang Subur, Adi Bing Slamet belakangan justru dianggap menebar fitnah. Ingin membuktikan keseriusannya, hari ini Adi melaporkan Eyang Subur ke Polda Metro Jaya. Alasannya, Eyang Subur tak kunjung minta maaf. Cukupkah saksi dan alat bukti Adi untuk memperkarakan Eyang Subur? Lalu mengapa pihak Subur lagi-lagi tidak mencemaskan laporan Adi? Lalu benarkah ada kejadian aneh ketika salah satu saksi bicara? Saya berani mengeluarkan uang untuk bikin penjara baru buat si Subur. Perseteruan Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur, lelaki yang kabarnya beristri 9 dan disebut-sebut Adi mempraktekkan ajaran sesat, tampaknya bakal makin memanas. Subur sendiri tak kunjung muncul, tapi Adi menunjukkan reaksinya yang makin serius karena mengaku dirinya sebagai korban dan banyak teman-temannya yang memiliki keluhan sama. Dan kesabaran Adi beserta korban-korban yang lain pun seolah sudah sampai puncaknya. Menurut rencana, hari ini Adi melaporkan Subur ke Polda dan Adi mengaku tak hanya akan membawa banyak saksi, tapi juga sejumlah bukti. Pokoknya udah deh, ya kita ketemu di Polda aja Bur, ya tempat yang netral dan lebih berhak dalam hal ini yaitu pihak kepolisian. Udah, ya dari beberapa lapisan masyarakat ada beberapa artis ada beberapa artisnya ada. Enggak, kalau penjara penuh di Polda, saya berani mengeluarkan uang untuk bikin penjara baru buat si Subur. Benar, gitu. Ya dekat Polda lah, dekat-dekat situ. Nimpalin aja. Ya udah harus dia mempertanggungjawabkan semua sumpah serapah, takaburnya, ujub takabur, segala kesombongannya. Dia udah waktunya mempertanggungjawabkan itu semua. Kita tagih tuh yang dia bilang dia bisa nyetopin luapan lumpur Lapindo. Demi Allah, demi Rasulullah dia pernah ngomong seperti itu. Giring dia ke pinggiran itu luapan Lapindo tuh. Tapi dengan catatan, kalau dia nggak bisa nyetop luapan Lapindo, dia kita kubur rame-rame. Benar. Itu saking sombongnya itu. Ya Allah, Masya Allah, benar tuh orang benar-benar. Adi juga yakin bukti dan saksi yang akan dia bawa ke kepolisian sangat kuat dan cukup untuk menjerat Subur dengan sejumlah pasal. Dari pernyataan terbuka agar Subur meminta maaf, Adi yakin kini bisa membawa masalah ini ke depan hukum dengan alasan agar tidak banyak lagi korban pengaruh negatif Subur. Ya kuat dong, masa nggak kuat gimana sih? Udah waktunya si Subur nih masuk penjara orang kayak begini. Udah waktunya. Ntar dia ramalin aja tuh orang di mana di penjara tuh. Ya, ngaku aja sama orang penjara, saya penguasa dunia, bakal jadi penguasa dunia, saya presidennya gaib, mau ngomong nanti di penjara, ya, paling dia kata orang gila. Ya kan saksi banyak, lebih dari 4, ada beberapa bukti apa segala macam. Ini kan udah sah, apalagi alim ulama udah menyatakan ini si Subur sesat. Mau nunggu apa? Ya kalau dia ngebela mah terserah. Lihat aja deh, sampai sekarang dia nggak mau keluar kok gimana? Ngapain deh? Katanya sakti, adepin dong. Ya kalau memang Adi memiliki bukti fakta nyata, kan selama ini konten yang dia selalu katakan, mulai dari aliran sesat, terus kemudian berubah menjadi dukun santet berubah lagi menjadi dukun cabul, kan itu. Kemudian berubah lagi menjadi penipu. Nah, contoh 4 konten ini ya, yang selama ini selalu diutarakan, tidak ada data-data fakta yang sesungguhnya. Misalkan, kalau memang klien saya dikatakan sebagai penipu, mana buktinya, apa yang pernah didalilkan atau yang diiming-imingi, sampai dinyatakan itu penipuan. Kalau memang katakan klien saya ini adalah orang yang melakukan pelecehan seksual, mana buktinya, siapa saksinya, siapa korbannya.
Dan kini tak hanya Adi yang muncul, kali ini ada juga seseorang yang bernama Arya yang diduga juga menjadi korban pengaruh negatif Eyang Subur. Bahkan sepertinya Arya tak hanya kecewa dengan Eyang Subur, ia sangat marah dengan mantan penasehat spiritualnya itu. Dengan sangat emosi, Arya pun sama dengan Adi, menuntut Eyang untuk keluar dan mengakui semua perbuatannya. Subur, masih ingat saya? Kamu sudah menghancurkan hidup saya. Kamu sudah menghabiskan harta saya, menghancurkan keluarga saya, mengambil keponakan saya. Ini Al-Quran, Subur. Kita adu sumpah. Sesuai sumpah yang selalu kamu bilang sama saya. Saya tantang kamu, jangan ngumpet, jangan pakai perantara. Ngomong, dasar pengecut. Setiap bulan puasa Anda tidak pernah puasa. Sholat berjamaah tidak boleh. Mengaji tidak boleh. Kalau minum syarat pas bulan puasa minumnya 5:30. Harus diminum, sedangkan itu sudah lewat imsak. Lalu mabok-mabokan di rumah Anda. Eyang Subur, entah seperti apa sosok itu, sejauh ini tidak pernah muncul untuk mengkonter pernyataan-pernyataan Adi dan juga saksi-saksi yang lain seperti Arya yang makin keras dan terbuka. Tapi pengacaranya Ramdan Alamsyah mengaku siap meladeni laporan Adi dan yang lain ke polisi. Ya, yang punya dampak nggak enak lah setelah kenal si Subur. Yang cerai, yang dibikin belangsak hidupnya. Yang dibikin, yang pernah dilecehin juga, ada besok kita munculin yang pernah dilecehin sama si Subur. Jadi Subur ini kan memang apa-apa mengatasnamakan gaib. Kalau dia lagi senang sama perempuan juga diuber itu perempuan dengan mengatasnamakan gaib lah gitu. Bahwa ini harus gitu lah. Kalau udah nyerang tuh berarti harus dapat gitu lah. Sampai ya Hemalia Putri juga pernah dikasih mobil Baleno, dipestain di HI. Ya cuma ya kalau dia nggak mau tampil, ya saya maklumin lah, dia kan perempuan. Kadang-kadang nggak kuat juga dia untuk ungkapin itu. Ya nggak apa-apa, doanya aja. Saya di depan nggak apa-apa, nggak masalah. Kita tuh melihat ya, apa yang dikatakan tadi itu kan semua bohong besar, mulut besar yang tidak ada faktanya, yang kalau memang andai kata ada, toh tunjukkan gitu kan. Dan selama ini untuk apa kita memperdebatkan ketika permasalahan yang dituduhkan itu tidak nyata dan permasalahan yang dituduhkan itu tidak benar. Ya kita hanya menunggu saja, dalam arti kita tidak melakukan upaya hukum, belum melakukan upaya hukum, karena masih mengumpulkan data-data yang statement Adi katakan, orang-orang yang Adi katakan apakah bersesuaian dengan fakta atau tidak. Lah iya, saya kan juga gini-gini punya temen di kepolisian. Syarat-syaratnya kan dikasih tahu kalau kita mau ngelapor. Yang jelas syaratnya bukan kayak si Subur, kopi pahit, kopi manis, air garam. Ya saksi yang banyak, ya lebih dari 4 aja udah bagus. Terus kalau ada bukti-bukti bawa aja. Apakah laporan Adi hari ini ke Polda Metro Jaya akan menguak misteri Eyang Subur dan profesi apa yang dijalaninya hingga ia dikabarkan sangat kaya raya dan mempunyai banyak pengikut termasuk di kalangan selebritis? Entahlah, yang jelas setelah Adi bicara, sejumlah pelawak kebanyakan dari Sri Mulat justru muncul memberi pembelaan terhadap Subur. Mengapa sikap Adi digambarkan sebagai bentuk kecemburuan terhadap para pelawak itu? Apa kata Adi tentang hal itu? Pasukanmu sudah ada di bawah saya semua. Ingat itu, Subur. Siapa Eyang Subur? Tak banyak orang yang tahu sampai Adi Bing Slamet membuka cerita. Uniknya, selepas cerita miring Adi tentang Eyang Subur, banyak artis yang muncul membela orang yang disebut-sebut sebagai guru spiritual mereka itu. Benarkah sebenarnya banyak orang kecewa tapi takut bicara? Dan mengapa tindakan terus terang Adi dianggap hanya sebagai bentuk kecemburuan?